Apakah deklarasi tak akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat? Kalau seandainya nanti dipanggil KPK-nya setelah terpilih, kalau insya Allah beliau jadi misalnya, kan akan ada pertanyaan lain. Kenapa setelah terpilih? Apa sengaja mau menghalangi pelantikan? Ya, jadi akan ada. Korupsi Kemenaker 2012, KPK sudah tetapkan tersangka peran Caimin terungkap. Jadi dalam proses penyidikan itu, dalam sistem KPK, sistem penegakan hukum di KPK itu sudah ada tersangkanya. Ya. Berbeda dengan di penegakan hukum lain, barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya. Di KPK sejauh ini aturan normatif yang berlaku dalam KPK, jika pada proses penyidikan maka tentu sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu, untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, maka dibutuhkan keterangan saksi. Oleh karena itu, kami berharap siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim untuk hadir di gedung merah putih KPK. Politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak. Hari ini semua diintimidasi. Hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat? Panggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa, ya. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasus ini kan sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja, ya. Tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi menjadi sambungan Muhaimin itu. Apakah deklarasi tak akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan oleh salah satu parpol. Ini sebenarnya hukum ya, tapi tentang apa alasannya biar mereka berdua. Baik. Nah, karena kabarnya tanggal 30 udah dipanggil sebelum koalisi itu terjadi, sebelum deklarasi itu terjadi. Nah, barangkali saja ada secara kebetulan kenapa orang harus menduga. Ini kayaknya karena beliau mau menjadi bakal calon wakil presiden gitu. Ya. Pertanyaannya, kalau seandainya nanti dipanggil KPK-nya setelah terpilih, kalau insya Allah beliau jadi misalnya, kan akan ada pertanyaan lain. Kenapa setelah terpilih? Apa sengaja mau menghalangi pelantikan? Ya, jadi akan ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya akan pernah putus. Jadi komunikasi politik itu seperti lingkaran setan juga ya. Komisi Pemberantasan Korupsi seperti diketahui sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. Kasus korupsi Kemenaker 2012 ini kembali jadi sorotan, terlebih ketika Caimin digadang-gadang akan digandeng Nasdem untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 mendatang. Sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya ada 3 orang, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus. Ali juga membenarkan saat dikonfirmasi bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 2 aparat sipil negara atau ASN dan 1 pihak swasta. Ya betul, ASN 2 dan swasta 1 orang, ucapnya. Nah, kondisi terkini tak berselang lama,
Kehebohan Nasdem meminang Caimin jadi bakal calon Wapres Anies Baswedan. KPK langsung menyatakan sikap soal upaya kembali membuka korupsi Kemenaker 2012. Secara terang benderang, Komisi Pemberantasan Korupsi tak menutup kemungkinan memeriksa Caimin yang ketika kejadian berperan sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014. Rencana pemeriksaan Caimin ini terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai Menteri Tenaga Kerja. Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya waktu kejadian red. Waktu kejadiannya kapan, jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tembusnya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu, ya siapa yang menjabat di tahun itu, kata Asep di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Jumat. Asep juga menambahkan opsi pemanggilan tidak hanya diselamatkan atau tidak dialamatkan kepada Muhaimin Iskandar, namun juga kepada semua pejabat di lingkungan Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait. Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan kenapa, karena kita harus mendapatkan informasi yang jelas-jelasnya, ujarnya. Komisi Pemberantasan Korupsi seperti diketahui sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. Kasus korupsi Kemenaker 2012 ini kembali jadi sorotan, terlebih ketika Caimin digadang-gadang akan digandeng Nasdem untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 mendatang. Sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya ada 3 orang, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus. Ali juga membenarkan saat dikonfirmasi bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 2 aparat sipil negara atau ASN dan 1 pihak swasta. Ya betul, ASN 2 dan swasta 1 orang, ucapnya. Nah, kondisi terkini tak berselang lama. Kehebohan Nasdem meminang Caimin jadi bakal calon Wapres Anies Baswedan. KPK langsung menyatakan sikap soal upaya kembali membuka korupsi Kemenaker 2012. Secara terang benderang, Komisi Pemberantasan Korupsi tak menutup kemungkinan memeriksa Caimin yang ketika kejadian berperan sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014. Rencana pemeriksaan Caimin ini terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai Menteri Tenaga Kerja. Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya waktu kejadian red. Waktu kejadiannya kapan, jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tempusnya kapan.